Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Kali ini kita membahas tentang sesuatu yang viral di media sosial, yaitu live TikTok dengan joget wadidaw, yang dilakukan sebagian warga Indonesia. Sehingga banyak warga negara tetangga atau warga negeri Malaides yang nyinyir, yang seakan-akan menghina kehidupan warga Indonesia. Dan ternyata, fenomena joget wadidaw saat ini tidak hanya berkembang di Indonesia, melainkan kini sudah mulai menjalar ke negara tetangga yaitu negeri Malaides. Warganet negeri Malaides, yang sebelumnya kerap nyinyir, yang seakan-akan menghina kehidupan warga Indonesia, dengan ragam narasinya, ketika joget wadidaw itu viral. Dengan kalimat yang menjadi jargonnya, yaitu, beras abis live solusinya. Dan hal tersebut ternyata dijadikan bahan bagi warganet negeri Malaides yang bertipe M, untuk menghina dan merendahkan Indonesia. Beras habis, live solusinya, kerja joget. Semakin hari semakin kerap kita nampak orang-orang Indonesia buat live sambil minta gift, minta donation, lepas tu diorang menari. Dan makin lama makin ramai tau. Bukan seorang dua, bukan satu kumpulan, dua kumpulan. Aku tak tahulah berapa puluh kumpulan yang ada yang buat live untuk minta donation ni. Tapi kalau korang nak tahu, lagi-lagi orang Malaysia sebenarnya ada dark story di sebalik diorang menari ni. Di sebalik orang-orang kampung ni ada cerita sedih sebenarnya. Sebab kalau korang perasan, bila korang masuk ke dalam live diorang ni, diorang menari kan. Tapi kalau korang perasan, yang belah-belah belakang pun menari juga. Kumpulan yang lain, handphone yang lain, belah kiri pun ada, belah kanan pun ada. Macam satu kampung menari live sambil meminta duit ni. Sebenarnya ramai daripada diorang ni kerja petani dan diorang ni underpaid. Gaji diorang sangat-sangat sikit, sangat-sangat ciput guys. Memang betul-betul menyedihkan. Antara info yang aku dapat lepas aku research, aku tengok diorang dapat lebih kurang RM15,000 satu hari. Kau nak tahu tak berapa banyak tu? Lebih kurang RM4 ke RM5 satu hari guys. Guys, dekat Malaysia ni RM5 sejam pun tak dapat tau. RM5 sejam tu memang kira engkau ni bos paling dujana lah. Sekarang pun paling minimum RM10 sejam. Tapi dekat Indonesia boleh dapat RM5 sehari sahaja. Sebulan diorang dapat 100 lebih sahaja ataupun beratus-ratus ringgit sahaja. Itu kisah sedih orang Indonesia. Jadi diorang ni memang dah tak ada cara lain, memang kena buat benda-benda macam ni lah. Wadidaw live sambil mengharapkan orang-orang kaya, orang-orang dermawan untuk donate gift dekat diorang. Setiap kali diorang dapat donat, diorang akan menari. Donat ni sebenarnya RM2 je. RM2 ni nak kongsi berapa orang tu? Cuba korang kira. Berapa orang? Okay? Berapa banyaklah sangat diorang dapat sambil buat live ni. Sebab diorang kongsi ramai-ramai kan. Tapi diorang ni memang dah tak ada jalan lain. Sebab itulah kalau yang nampak diorang menari ni, kita sebenarnya tak boleh nak komen. Tak payahlah menari. Pergi cari kerja lah. Kerja pun tak ada weh. Kerja pun underpaid, kerja pun bayaran tak setimpal, diorang dah tak ada solusi yang lain. Maka solusi untuk orang-orang Indonesia, joget. Seperti itulah bentuk hinaan warga negeri Malaides yang bertipe M, terhadap warga Indonesia, ketika melakukan live TikTok joget wadidaw, dengan jargon, beras abis, live solusinya. Mungkin dalam benak mereka, hal tersebut adalah fakta, bahwa Indonesia sedang mengalami kehabisan beras. Namun sebenarnya kalimat beras abis live solusinya, adalah kalimat yang dijadikan sebagai jargon, untuk menarik minat para penonton. Bahkan ada juga kalimat-kalimat lain yang diungkapkan oleh para TikTokers, pada konten-konten live mereka, untuk mengajak penonton dan ikut berpartisipasi dalam live streaming mereka, dengan memberi hadiah kepada TikTokers. Sehingga ada yang mengatakan itu adalah tindakan mengemis. Namun semuanya kembali kepada cara pandang masing-masing orang, karena hal tersebut bersifat subjektif. Akan tetapi, dalam perkembangan joget wadidaw secara live ini, sekarang ini mulai berkembang di negeri Malaides. Sehingga ada warganet negeri Malaides yang mengatakan, bahwa hal tersebut sangat memalukan bagi negaranya. Kau biar betul kita orang Malaysia berbau beras. Kita padi berlambat-lambat lah weh. Orang ini. Aduh. Beras tempatan hilang. Ini solusinya. Aduh. Dua kan ke?
Kakak Erik, joget Kakak Erik. Bos, beras habis. Apa solusinya? Joget. Beras habis, live solusinya. Rasa cukup untuk diorang punya ni. Terjumpa lagi. Alright. Last. Janganlah, Dik. Alahai aku ingatkan penyakit ni cuma dekat negara Konoha. Rupanya kat Malaysia pun dah berjangkit. Aduh, menjangkit pula. Beras tempatan hanyut di bawah arus banjir. Dah berjangkit dengan Konoha. Malu kita telah dijangkiti oleh Konoha. Hanya untuk memalukan negeri kita sahaja. Dulu kita kata jiran, sekarang pun kita dah sama. Beras tempatan tiada, beras impor pun naik harga. Akhirnya kita pun sama seperti mereka, wadidaw. Wadidaw dari Konoha dah sampai Malaysia. Orang Malaysia tak sempat buat macam ni, banyak kerjaan yang nak diselesaikan. Wadidaw cara Malaysia. Wadidaw minta sedekah 2025. Jangan ikut Konoha bang, please. Orang Malaysia jangan wadidaw, buruk benar kelihatan. Kita katai jiran, orang kita pun dah mengemis kat TikTok. Malu dah kita, dah ada pengemis wadidaw live kat TikTok. Dari beberapa komentar warganet negeri Malaides merasa malu dengan tindakan warga di negaranya yang mulai mencari gift dari live TikTok dengan jargon beras abis, live solusinya. Seperti pepatah dahulu mengatakan, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Itulah saat ini yang dirasakan oleh warga Malaides yang bertipe M. Mereka menghina dan merendahkan warga Indonesia dengan hal tersebut, namun sekarang ini, merekalah yang melakukannya. Karena sesuatu yang viral, bisa saja berkembang di negara lain, karena hal tersebut ibarat virus yang dapat menjangkit dari satu orang ke orang lain. Namun di sisi lain, soal tindakan yang dilakukan saat live di TikTok dengan berjoget, baik itu joget wadidaw ataupun jenis joget yang lainnya, hingga ada yang mengatakan tindakan yang tidak terpuji, seperti sedang mengemis hadiah dari orang lain. Hal itu sudah kami jelaskan, bahwa semuanya tergantung dari sudut pandang masing-masing orang. Ada orang yang mendukung dengan memberikan hadiah gift, karena merasa terhibur, ataupun juga ada yang ikut berjoget ria sambil berolahraga. Kemudian ada juga orang yang tidak mendukung, dan memiliki pandangan berbeda dari aksi joget wadidaw. Yang mungkin bisa saja mereka akan lewatkan, ketika ada di beranda akun media sosial mereka. Masing-masing orang memiliki alasan tersendiri, dan hal tersebut bersifat subjektif. Kita tidak bisa memaksa dan menilai secara sepihak dari suatu tayangan, namun dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak cara kreatif yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menambah penghasilan, selama tidak melanggar aturan. Dan kini, joget wadidaw mulai menyebar luas di negeri Malaides. Warganet negeri Malaides yang sebelumnya nyinyir dengan joget wadidaw yang dilakukan warga Indonesia, sekarang mereka mulai malu sendiri. Mereka yang telah menelan bulat-bulat, dan percaya dengan jargon beras abis live solusinya, hal itu sekarang ini bisa dinilai sebagai pemikiran yang salah kaprah. Mungkin dikarenakan tingkat IQ warga Malaides yang bertipe M itu terlampau tinggi, sehingga menjadi overdosis. Bagi mereka itu pekerjaan seperti mengemis, tidak baik untuk orang lain, dan tak bermanfaat. Tapi hasilnya, banyak orang yang sudah memperoleh penghasilan tambahan dari live tersebut, meskipun hanya dengan aksi joget-joget. Sehingga hal tersebut pun sudah mulai diikuti oleh warga Malaides yang bertipe M. Dan sekarang mereka mulai malu sendiri, dengan aksi-aksi dari sebagian warganya, yang mulai ikut-ikutan joget wadidaw, dengan jargon beras abis, live solusinya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.